Li Qi Xiang ini sekarang jadi satu. Li yaitu roh suci kita, Qi yaitu 3 kesadaran kita, kemudian 7 indera kita, Po badan kita. Itu semua jadi satu. Karenanya itu kita tidak boleh rancu. Kita harus tahu yang mana mengendalikan mana. Tidak boleh membiarkan kalau dalam kitab suci dikatakan tidak boleh membiarkan 7 indera kita menjadi pencuri yang merusak 3 kesadaran kita, Qing Qi Shen kita, dan kemudian akhirnya melemahkan kapasitas dari roh suci kita. Jadi begitulah kita beruntung sekali dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Setelah 60.000 tahun bertumbuh lahir, kita mempunyai satu kesempatan untuk memahami, mendapat petunjuk dari guru suci. Kita harus berterima kasih, bersyukur. Kita adalah yang paling beruntung. Kemudian bab berikut ini adalah menjelaskan tentang keluhuran sejati. Keluhuran sejati berarti berhubungan dengan kita punya polo miao zhihui, kearifan sejati kita. Bagaimana membedakan antara kearifan sejati dan bukan? Ya, sebelumnya kita sudah membahas juga bahwa kalau kearifan sejati itu dia tidak muncul ketika tidak dibutuhkan. Dan ketika dia muncul, maka dia tidak menyebabkan keruwetan berikutnya, tetapi akan menetral seluruh masalah atau keruwetan. Nah, itu kalau kita sudah mempunyai kearifan sejati, munculkan, maka sebenarnya sangat nyaman, sangat leluasa. Tetapi bagaimana membedakan kearifan yang tidak sejati? Yaitu kita merasa diri kita arif. Tetapi semakin kita merasa diri kita arif, kita semakin menimbulkan ego kita, menonjolkan pikiran kita bahwa saya yang paling benar, saya yang harusnya begini, harusnya begitu, yang ini salah, yang itu benar. Itu adalah kearifan yang palsu. Karena kepintaran itu bukan kearifan, tetapi adalah kepintaran. Hal demikian sebenarnya masih ada di dalam yin yang. Pemikiran yang demikian masih adalah merupakan vibrasi. Masih merupakan vibrasi dari tubuh, pikiran. Sedangkan kalau kearifan kita itu muncul dari roh suci kita. Kalau yang muncul dari pikiran itu pasti berhubungan dengan indera bawah sadar kita, linghun kita. Maka itu pasti salah satu sebab dari karma kita. Entah itu karma buruk ataupun karma baik. Itu muncul dari sana, itu dinamakan kepintaran, itu namakan kearifan palsu. Tapi kalau kearifan sejati, setelah kita bisa menaklukkan kita punya pici mauping, kita udah bisa lihat dengan baik, oh ini pici saya, ini mauping saya. Kita perlu melawan dia nggak? Tidak. Biarkan aja, lepaskan, lupakan. Ketika kita sadar bahwa dia tidak sejati, dia akan berhenti dengan sendirinya karena kita tidak menimbulkannya. Kembali lagi kepada kapasitas kebudahan kita. Perlahan-lahan kita akan mencapai kapasitas yang besar. Kita lihat hidup ya. Hidup ini adalah seperti roda yang berputar. Para bijaksana yang Hosea hormati, ini salah satu wanita terkenal yang menikah dengan salah satu orang kaya di Hong Kong yang sangat kaya, ganteng, kemudian berkuasa, perusahaannya juga banyak. Dan dia, wanita ini pun sekolah tinggi, sekolah di Harvard, yang pria sekolah di Harvard, yang wanita juga datang dari keluarga terkenal atau keluarga yang kaya, kemudian menikah, benar-benar seperti cerita Cinderella kalau kita lihat ya. Pernikahan sangat mewah, sangat terkenal benar-benar, dan kemudian dia karena kecantikan dia kemudian menjadi salah satu model yang terkenal juga. Tetapi setelah dia menikah, hidup itu berubah. Hanya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, dia karena ya suaminya seorang pengusaha, suaminya tentunya banyak entertaining, banyak pacar-pacar cadangannya. Jadi
dia mulai tidak percaya diri, mulai stres. Karena itu di dunia ini cinta itu tidak masalah, tetapi cinta yang terlalu terikat, terlalu mendalam itu bisa masalah. Di dunia ini tidak ada masalah bagaimanapun kita menjalankan hidup kita, tapi yang masalah adalah kita berlebihan menjalankan kehidupan kita, salah menjalankan kehidupan kita, tidak menghargai kehidupan kita. Kemudian dia terkena penyakit anoreksi namanya, penyakit yang dimana kalau dia makan dia akan curiga, dia akan tambah gemuk, jadi dia akan mengorek makanan dia dan kemudian dia akan muntahkan keluar. Jadi tidak ada sama sekali nutrisi, sedikit sekali nutrisi yang bisa masuk ke badan dia. Akhirnya dia lama-lama jadi seperti ini. Tetapi sudah jadi seperti ini pun dia tidak bisa berhenti bahwa dia kegemukan. Padahal kalau kita melihat dia sudah seperti ini. Ini apa bedanya dengan makhluk dari alam setan kelaparan? Tetapi perubahan yang kita bilang dari bagus menjadi tidak bagus ini, apakah benar-benar bagi kita yang berpikir bahwa bagus itu harusnya seperti foto yang di atas kita sebut cantik. Tetapi ini kan orang yang sama. Dia juga merasa bahwa dietnya mati-matian untuk mempertahankan kecantikannya. Ternyata di dunia ini bukan begitu caranya. Ketika cincisen kita rusak, kita taruh keluar, kita hidup hanya karena orang lain, karena ketakutan, karena emosional pribadi kita, karena ketidakpuasan kita, sudah lebih ingin lebih. Karenanya itu dikatakan bahwa sesuatu yang sudah mencapai puncaknya itu pasti akan turun. Kita tidak bisa mendorong diri kita sampai berlebihan seperti itu. Karena kalau kita mendorong diri kita kepada sesuatu yang sudah berlebihan, maka akibatnya akan datang kepada kita dan tidak baik. Ini adalah salah satu contoh. Di dunia ini banyak sekali orang yang tidak berhati-hati menggunakan cincisennya terlalu terikat, sehingga mereka tergila-gila dengan bermain game, badannya juga rusak. Ada yang tergila-gila kepada hal yang seksual dan melakukan hal-hal yang tidak benar juga rusak, juga pendek umur. Juga ada lagi orang yang bahkan bunuh diri karena artisnya mati. Artisnya bunuh diri, dia ikut bunuh diri. Nah itu semua karena apa? Karena manusia tidak menghargai hidupnya sendiri. Karena manusia tidak mengetahui di dunia ini betapa diri kita adalah makhluk yang berharga. Kita jangan sembarangan menghamburkan cincisen kita. Kita jangan hamburkan hidup kita. Akhirnya yang susah adalah diri kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari juga tentang air. Air, api, 5 unsur itu adalah air, api, kayu, tanah, dan logam. Kemudian itu 5 organ itu adalah ginjal, jantung, lever, limpa, paru-paru. Air mewakili ginjal. Kemudian di dalamnya itu pertumbuhannya adalah cing saripati, karena dia mensuplai nutrisi dari darah ke kita punya cing, menjadi saripati. Kemudian rasa yang mempengaruhinya adalah rasa asin. Kalau kelebihan itu menimbulkan rasa takut, dan warna yang mempengaruhinya adalah warna kuning. Kemudian api itu berhubung dengan organ jantung, kemudian terhubung dengan spirit kita, sen kita. Dan rasa yang kalau berlebihan membuat dia tidak baik itu adalah dia terhubung dengan rasa pahit dan menimbulkan rasa senang yang berlebihan. Unsur yang warna yang mempengaruhinya adalah merah. Kayu itu adalah terhubung dengan lever. Lever menyimpan qi atau energi kita, berhubungan dengan rasa asam, kemudian berhubungan dengan perasaan marah, dan berhubungan dengan warna hijau. Tanah itu adalah limpa kita, menyimpan keinginan atau pikiran kita, berhubungan dengan rasa manis, menimbulkan perasaan risau, dan menyebabkan warna yang mendominan adalah warna hitam. Kemudian logam berhubung dengan paru-paru, kemudian menyimpan po, mengatur indera, 7 indera kita,
dan kemudian terhubung dengan rasa pedas, dan perasaan yang ditimbulkan adalah sedih. Warna yang mendominannya adalah putih. Para bijaksana yang Hosea hormati, ternyata 5 unsur, 5 organ, kemudian Qing Qi Shen kita, 5 rasa, 5 perasaan, 5 warna, itu semuanya terkoneksi. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kebanyakan itu akan menjadi penyakit, kalau kurang itu akan menjadi penyakit juga, tidak balance. Karenanya itu tidak boleh main-main, karena tubuh raga ini sangat berharga. Hanya dengan ada tubuh raga ini kita baru bisa kembali memperbaiki karma-karma kita, baru bisa kembali kepada kapasitas kebudahan kita. Kalau seseorang sudah merusak Qing Qi Shen dia, ya, maka sebenarnya kalau dia bilang bahwa saya mau mencapai kebudahan, itu sangat sulit sekali. Boro-boro bisa mencapai kemudahan, buat tenang saja sudah tidak bisa, buat nyaman saja sudah tidak bisa. Mari kita lihat dengan cara apa kita merusak Qing Qi Shen kita yang sesungguhnya. Mohon maaf sebelumnya bahwa setelah menggunakan kata Qing Qi Shen ini lebih praktis kalau daripada menggunakan bahasa Indonesianya. Jadi tolong dihafal, Qing itu adalah saripati, Qi itu adalah energi kita, Shen itu adalah spirit kita. Itu semuanya adalah kapasitas yang ada di tubuh kita. Kita pelajari, ini adalah tubuh kita. Kenapa penting buat orang Shuta untuk mempelajari ini? Karena kita sekarang ini kan bergantung juga kepada badan kita. Kalau kita tidak bisa bereskan sistem di badan kita, kita malah merusaknya, sebenarnya kita hanya akan membawa kapasitas dari roh suci kita untuk bersama-sama kita dalam penderitaan, dalam perputaran karma-karma kita. Nggak ada berhentinya. Tapi kalau kita sudah paham, maka kita bisa mengembalikan energi murni daripada kita punya Qing Qi Shen. Jadi kalau 5 indera itu mata, telinga, hidung, mulut, tubuh. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membaui, mulut untuk lidah, untuk menyicip, tubuh untuk sentuhan. Nah ini yang kemudian tadi terhubung lagi dengan tadi ya, karena melihat maka timbul warna ya. Yang pertama kita lihat dalam seluruh penglihatan kita, pasti kita ketemu dulu dengan warna. Nah, jadi melihat itu identik dengan warna. Kemudian mendengar itu adalah suara, membau itu adalah aroma, mengecap itu adalah rasa, sentuhan itu adalah pencerapan, sentuhan saraf kita. Kemudian kalau dalam warna tadi ada 5 ya, kuning, merah, hijau, hitam, putih. Tadi udah dijelaskan. Indera tubuh manusia ini sebenarnya hanya satu alat saja, hanya satu sistem saja. Yang awalnya kalau oleh balita itu nggak hilang fungsi. Ketika bayi itu lahir, dia nggak hilang fungsi. Bayi itu masih punya yen qi yang bagus, masih punya yen qing yang bagus, masih punya yen shen yang bagus. Karenanya itu bayi itu kalau menangis itu, biarpun nangis suaranya itu bagaimana besarnya, dia nggak bakalan capek, dia tidak akan sakit. Karena memang yen qi, yen shen, yen qingnya itu masih sangat, staminanya masih, vitalitasnya masih sempurna. Tetapi ketika kita semakin besar, semakin dewasa, kita sudah salah pakai. Salah pakai karena apa? Karena kita terlalu terikat kepada ini. 5 warna membutakan mata, 5 suara menulikan telinga, 5 rasa mematikan rasa.